Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, dan nikmat rahmat yang paling utama dan yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam yang insya Allah senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah perjalankan kita, Allah memudahkan kita, melapangkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Yang insya Allah tadi yang datang awal sudah diawali dengan sholat fajar. Yang mana sholat fajar ini ya lebih baik daripada dunia seisinya. Bapak Ibu rahimakumullah, barang siapa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dari tidurnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan Allah mudahkan, ya, Allah lapangkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan hari itu ada yang dimakan. Jadi tidak bingung, tangi turu wis awake penak ya iso salat ya. Kemudian hari itu sing didahar nggih pun wonten nggih. Itu bagaikan dunia ada dalam genggamannya. Insya Allah panjenengan sedanten nggih mboten hari ini tok, sesuk somben insya Allah nggih pun wonten ingkang didahar. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita ya, berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim masih dalam bab iman. Bab iman ini sangat panjang karena memang perkara iman ini harus benar-benar digembleng ya, agar keyakinan kita, kepercayaan kita ya dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam itu benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Yang mana kami ulang bahwasanya iman ini memiliki rukun, dan rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat ini harus diimani. Barang siapa yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari akhir, hari berbangkit, maka dia telah kafir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Ini harus diimani bahwasanya apapun ya, kapanpun yang menimpa seorang hamba, seorang manusia, anak Adam, ini semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang itu sifatnya kebaikan ataupun yang sifatnya keburukan. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan hadis yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar tahu ya, ahli neraka yang terakhir keluar dari sana, dan ahli surga yang terakhir masuk ke surga,
yaitu seseorang yang keluar dari neraka secara merangkak. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah, masuklah ke dalam surga. Maka dia pun mendatangi surga, tetapi terlintas di pikirannya bahwa surga itu telah penuh. Oleh karena itu dia kembali dan berkata, wahai Tuhanku, aku telah temui surga itu, namun ia telah penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah, masuklah ke dalam surga. Maka dia pun mendatangi surga, tetapi terlintas di pikirannya bahwa surga itu telah penuh. Lalu kembali menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhanku, aku telah temui surga, tetapi ia telah penuh. Allah Ta'ala berfirman, pergilah, masuklah ke dalam surga, karena sesungguhnya ia untukmu seperti dunia dan 10 kali lipatnya, atau sesungguhnya ia bagimu 10 kali lipat dunia. Lelaki itu berkata, apakah engkau mengejekku atau mempermain-mainkan aku, karena engkau adalah maharaja? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku benar-benar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga nampak gigi geraham Nabi, dan dikatakan itulah ahli surga yang paling rendah kedudukannya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi orang masuk surga ini pertama berkelompok-kelompok, ada ahli puasa, ahli sholat, ahli jihad dan lain sebagainya. Dan orang masuk surga ini juga berbeda waktunya. Salah satu yang paling mencolok adalah dua orang yang sama-sama ahli surga, sing siji sugih tapi ahli surga. Yang kedua niki miskin melarat tapi nggih ahli surga. Itu masuk surganya berbeda waktunya. Yang ahli surga tapi miskin di dunia, atau keadaan di dunianya itu melarat tapi ini ahli surga, maka dia akan masuk surga duluan dhisik dewi dengan jarak 500 tahun. Jadi sing melarat tapi ahli surga masuk surga, kemudian 500 tahun kemudian baru sing sugih ahli surga niku wau masuk surga. Jarake 500 tahun. Kinten-kinten nek jenengan pilih sing pundi? Sugih ahli surga napa melarat ahli surga? Keduanya memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Ya, kalau yang kaya namanya wis sugih, yang dunya wis penak ngoten nggih. Dia ahli surga juga. Yang melarat nang dunya kangelan tapi ahli surga, sehingga dia masuk surganya lebih dulu daripada si kaya dengan jarak 500 tahun. Wah, ngenteni 500 tahun ini nggih kelar cengklungan nggih. Kewangu sangat. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hadis tadi ahli surga yang terakhir kali akan masuk surga, dia keluar dari neraka. Allah keluarkan dia dari neraka dalam keadaan merangkak. Merangkak niki napa nggih? Mergo awake lara kabeh disiksa teng surga nggih. Boyoken ndak karu-karuan. Teng surga enten teng neraka enten boyoken bareng. Awake gosong kabeh ngoten nggih. Jadi dia merangkak keluar dari surga. Kemudian keluar dari neraka, ngapunten. Kemudian Allah perintahkan dia untuk masuk surga. Tetapi di dalam pikirannya, surga iki wis bek. Dhek delok surga, wah kok wis bek. Ndak percaya. Balik nah, ya Allah, surga ini sampun penuh. Kayak kula mungkin pripun. Itu terulang sampai tiga kali. 3 kali seperti itu. Diperintahkan balik balik, diperintahkan balik balik. Sampai-sampai dia itu, ya Allah, apakah jenengan itu mempermainkan saya, mengejek saya? Wong wis penuh kok panggah kon mlebu hae. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa gitu, beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Artinya tertawanya gitu rodok terbahak-bahak, rodok ombo le mangap, karena
sampai terlihat gigi gerahamnya. Itulah ahli surga yang paling rendah kedudukannya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Orang yang terakhir ini tadi yang keluar dari neraka merangkak dalam keadaan merangkak, kemudian dia masuk surga, ya, itulah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ciri-cirinya yang pernah kita pelajari ya pada pertemuan yang telah lalu, dia masih memiliki iman, ya, masih memiliki iman, walaupun imannya sangat kecil. Digambarkan dalam hadis itu hanya seberat darah, biji sawi, sedikit banget. Tapi masih memiliki iman, dan keimanannya itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosane akeh. Tapi meskipun dosane akeh, dia tetap beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggih bangga berhak mendapatkan kapling di surga. Meskipun ya derajat surganya paling rendah. Paling rendah ya sepuhe nak. Paling rendah niku pinten midodari ini oleh pinten? Oleh loro, oleh kol luweh. Niku ndahnya sing dhuwur dhewe. Kami lanjutkan dengan hadis yang lain. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya Nabi pernah ditanya tentang kebangkitan di akhirat. Maka beliau bersabda, kita dibangkitkan pada hari kiamat begini dan begini. Lihatlah, artinya kedatangan manusia itu mengikuti derajat masing-masing. Lalu dipanggil umat-umat dengan berhalanya dan apa yang mereka sembah pada waktu dahulu secara berurutan. Setelah itu Tuhan datang kepada kita lalu berfirman, siapakah yang kamu tunggu? Maka mereka pun menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Maka mereka pun menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Allah Ta'ala berfirman, akulah Tuhan kamu. Mereka akan berkata, sehingga kami melihatmu dulu. Terserahlah pada mereka. Tuhan tertawa, Allah tertawa. Lalu dia membawa mereka dan mereka pun mengikutinya. Setiap seorang di antara mereka, ya, apakah munafik atau mukmin, akan diberi cahaya. Kemudian mereka mengikuti cahaya tersebut melalui jembatan neraka jahanam, jembatan Sirat. Terdapat besi-besi pengait, ya, dan berduri yang bisa merenggut siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya orang-orang munafik padam, sedangkan orang-orang mukmin selamat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat mau ya melewati jembatan Sirat, ya, jembatan Siratal Mustaqim ini yang terbentang di atas neraka, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya sebagai penerangan dan kita. Akan tetapi ya, untuk orang-orang munafik niku nggih awane niku ketoke Islam, ketoke bela Islam, malamnya malah memusuhi Islam. Atau di depan orang-orang Islam ya dia itu Islam, ketoke yang bela Islam, tetapi kalau bersama orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim dia malah memusuhi Islam. Dan salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah kita lihat di sholat Isya dan sholat subuh ngeten iki. Orang-orang munafik niku berat mau melaksanakan sholat Isya niku berat, apalagi sholat subuh niku berat. Niku salah satu ciri orang-orang munafik. Maka Allah padamkan cahayanya atau cahaya orang-orang munafik ini Allah padamkan sehingga pada waktu melewati Sirat, berarti jembatan ya gelap gulita. Maka mereka pun tergelincir ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang mukmin ini selamat karena Allah beri cahaya yang senantiasa terjaga
hingga orang-orang mukmin ini bisa melewati jembatan Sirat dengan selamat. Maka selamatlah rombongan pertama yang terpancar pada wajah mereka bagaikan bulan purnama sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Nah, ini yang 70.000 umat ya, 70.000 orang-orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Jadi langsung masuk, tidak dihisab. Ini ciri-cirinya insya Allah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya bisa kita ulang kembali. Jadi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Niku kita mulai Nabi Adam sampai kula panjenengan saat ini jumlah yang menungso niku pun pinten nggih. Wis kuatah sangat nggih. Lek 70.000 niku nggih widik banget nggih. Kita masuk mboten niku kula jenengan. Insyaallah mugi-mugi masuk surga tanpa hisab. Amin. Kemudian orang-orang berikutnya seperti terangnya bintang-bintang di langit. Jadi wajahnya terang, berseri-seri seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah selanjutnya. Kemudian syafaat diizinkan. Mereka pun meminta syafaat sehingga mereka dapat mengeluarkan dari neraka siapa yang melafazkan. Nah, ini jadi orang-orang yang masuk surga duluan ya, atau dalam hadis ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada saudara-saudaranya yang masih tertinggal di neraka karena dosanya. Jadi nggih sinten mawon yang dikenal ngoten nggih. Misale si A, si B masuk surga terus kok urung delok si A, padahal dulu si A ini pernah sholat bersama, pernah ngaji bersama, ya, pernah melakukan kebaikan-kebaikan bersama. Eling sing masuk surga meng, ya Allah, si A dulu pernah sholat bersama dengan saya. Si A dulu pernah ngaji bersama dengan saya dan melakukan kebaikan-kebaikan bersama saya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memberi syafaat. Lek ndak kenal nggih mboten ngeten nggih. Dan di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Ini masih ada kebaikan, masih ada iman. Mereka akan ditempatkan di halaman surga, ya. Lalu ahli surga akan memercikkan mereka dengan air sehingga daging mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya tumbuhan setelah banjir, ya, dan hilanglah hangusnya. Ini diberi syafaat, ya, keluar dari neraka gosong kabeh nggih. Kondisi fisiknya udah rucah kabeh lah. Udah banyak luka-lukanya sehingga dipercikkan air dari surga sehingga menjadi pulih kembali. Kemudian dia, yaitu orang yang terakhir meminta, sehingga diberikan kepadanya dunia dengan 10 kali lipat. Ini seperti hadis tadi nih. Jadi orang yang terakhir masuk surga atau orang yang derajatnya paling rendah di surga ini mendapatkan napa niku bahasanya dunia kenikmatan dunia niki walau bisawab, atau kenikmatan dunia yang paling nikmat iku duka nggih kula nggih mboten saged bayangke. Kenikmatan dunia yang paling nikmat itu dilipat gandakan lagi pinten 10 kali. Kenikmatan dunia yang paling nikmat niku misalnya Nabi Daud niku garwane enten pinten 700. Atau Nabi Sulaiman, ini raja-raja yang pernah ada di dunia, raja-raja yang paling kaya. Nabi Sulaiman istrinya juga 70 lebih, punya kerajaan, punya harta benda yang banyak. Itu masih kelasnya dunia. Allah akan melipat gandakan itu 10 kali lipat, 10 kali lipat di akhirat, Pak. Dan itu masih, ya, apa yang diperoleh oleh orang yang ahli surga tapi derajatnya paling rendah. Paling rendah mawon dilipat gandakan 10 kali. Lek sing paling dhuwur nggih. Wah, wis mboten karu-karuan nggih. Penak banget pokoknya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi perkara-perkara akhirat ya, seperti yang
disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini, pada hadis-hadis yang saya bacakan ini adalah perkara-perkara gaib yang tidak dapat disentuh, yang tidak dapat ya diyakini, dipercayai kecuali dengan iman, kecuali dengan iman. Dan seyogianya seorang muslim ini yakin atau percaya atau beriman dengan hari akhir, dengan hari berbangkit, dengan kehidupan akhirat. Sehingga kita berlomba-lomba untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kokohkan keimanan kita, senantiasa jaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى